4. Umur 3 itu masih lucu, masih funny, lucu-lucunya. Tetapi begitu naik 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ya sudah pagi. Baru tadi pagi misal contoh saya aja ya, contoh sederhana. Anak saya 5, 3 orang berpuasa penuh, 1 orang berpuasa setengah hari. Jadi orang bilang, kalau dibilang orang kita sering mengatakan puasa beduk. Kenapa beduk? Kalau di Jawa itu biasanya waktu zuhur itu ada beduk ditabuh. Begitu ditabuh, mereka berbuka puasa, anak kecil itu. Sehingga puasanya disebut puasa beduk. Puasa yang berbukanya pada saat beduk zuhur. Puasa beduk. Kalau sekarang puasanya apa nak? Lunch time. Jadi kalau lunch ini ada yang lompat. Nah, ketika pagi membangunkan anak, ayo nak, bangun nak. Sekali, mungkin mereka tidak bangun. Nak, bangun nak. Tidak bangun. Ayo cepat bangun. Sebentar lagi subuh. Mulai tinggi. Jadi amarah itu juga termasuk penyakit hati. Kita harus bisa mengendalikan amarah kita. Kalau kita tidak mampu mengendalikan amarah kita, kita sering mengobrol amarah kita begitu. Nah, ini pentingnya pasangan ya. Kadang pasangan. Kadang pasangan kita itulah, partner kita itulah yang mengingatkan kita. Entah istri atau mungkin suami. Ketika suaminya intonasinya tinggi, ketika memberikan perhatian kepada anaknya, maka harus segera diingatkan. Nah, kemudian bentuk penyakit hati yang lain adalah cinta kepada dunia. Jadi kalau sudah hubud dunya, sudah mencintai dunia, itu satu bentuk penyakit hati. Orang kalau sudah mencintai dunia, dia takut mati. Hubud dunya wa karahiyatul maut, kata Rasulullah SAW. Jadi umat ini, umat Islam ini jumlahnya akan banyak, tetapi tidak memiliki kualitas. Jumlahnya banyak, tetapi seperti buih di lautan. Ketika apa? Yang umat yang banyak ini ternyata diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Ya, apakah ketika itu ya Rasulullah, kami ini jumlahnya sedikit? Tidak, jumlahnya banyak, tetapi banyaknya jumlah itu seperti buih di lautan yang berombang di sana kemari dan diperebutkan seperti makanan yang diperebutkan oleh banyak orang. Pada saat itulah umat Islam mengalami apa yang dikatakan Nabi al-wahyi, yaitu hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Mencintai dunia yang berlebihan itu juga termasuk penyakit hati. Nah, oleh karena itu penyakit-penyakit hati ini perlu dihilangkan. Termasuk menuruti syahwat, itu juga penyakit hati. Nah, para ulama ketika berbicara tentang sarana untuk membersihkan hati, apa saja? Yang pertama jelas sholat. Sholat itu bisa membersihkan hati kita. Yang kedua tadi sudah saya sebutkan infak. Infak itu bisa membersihkan hati kita. Yang ketiga adalah puasa. Puasa itu bisa membersihkan hati kita. Puasa itu bisa menjadikan hati kita itu sedikit demi sedikit kotoran-kotorannya dibersihkan dengan melaksanakan ibadah puasa, terutama ketika menyangkut hal-hal yang berkait dengan hawa nafsu. Ya, hal-hal yang menyangkut hawa nafsu. Kalau kita bicara tentang puasa, sering kita menukil salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Coba la'allakum tattaqun ini, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, kita kaitkan dalam salah satu dengan firman Allah SWT yang lain yang berbicara tentang tazkiyah, yaitu Quran surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka kami telah mengilhamkan kepada jiwa, fa'alhamaha fujuraha, jalan kepada fujur, jalan kepada dosa, jalan kepada kemaksiatan, wa taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, dan jalan menuju kepada takwa, jalan menuju kepada ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian ayat itu berkait erat dengan masalah hati. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Bicara tentang takwa, ternyata bicara kita tentang zakkaha, berbicara tentang kebersihan hati. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, itu juga berbicara tentang kebersihan hati. Ya. Puasa yang kita lakukan harus mampu membersihkan hati kita, ya. Terutama yang berkait erat dengan dorongan-dorongan nafsu, ya, dorongan-dorongan nafsu. Jadi kalau kita bicara tentang puasa, biasanya selalu dikaitkan dengan dua hal: menahan diri dari makan, minum, dan menahan diri dari berhubungan suami istri, ataupun menahan dua hal ini. Selalu puasa terkait dengan dua hal tersebut. Karena itu di dalam buku fikih itu juga disebutkan tentang ada 3 tingkatan puasa. Puasa orang awam itu puasa yang seperti apa? Puasa yang menahan perut dan kemauan dari jadi itu puasa orang awam, orang pada umumnya. Apakah puasa semacam itu dari sisi syarat dan rukunnya sah? Kalau dari sahnya sah. Jadi artinya orang tidak makan, orang tidak melakukan hubungan suami istri, ya sudah, berarti bisa menjalankan puasa. Tapi itu puasa orang awam. Yang kedua adalah puasa orang khusus. Ya. Puasa orang khusus itu adalah puasa dengan menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan semua anggota badan dari berbagai dosa. Jadi yang pertama tadi menahan menahan perut dan kemaluan dari memikirkan nafsu tetap dilakukan. Kemudian ditambah dengan bagaimana anggota tubuh kita, tangan kita, kemudian kaki kita, mata kita, pendengaran kita tidak kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa orang yang khusus. Allah nah, ini kita evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah puasa orang yang khusus, apalagi di atasnya super khusus. Jadi apa? Sudah khos tapi khos lagi gitu. Sudah khos tapi tambah khos lagi. Jadi nah ini puasa orang yang seperti apa? Selain menahan perut dan kemaluan, menahan seluruh anggota badan, kemudian yang berikutnya adalah hati. Jadi puasa hati dari berbagai keinginan yang rendah, pikiran yang tidak berharga, juga menahan hati dari pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi. Kalau toh dia memikirkan dunia, pikiran